Sedangkan ini adalah ruang inti yang punya ceiling kurang lebih sekitar 6,3 meter sampai ke lantai 2-nya. Pantes saja selalu laku. Lahan 7x13 ini jadinya cakep banget, bisa ada 3-4 kamar tidur. Dalamnya kira-kira sebagus apa? Yuk langsung aja kita gali lebih dalam. Oke, sekarang kita lagi ada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya Pamulang. Kita akan review salah satu perumahan yang dimana ini selalu viral banget. Sebelum rumah contohnya jadi, selalu unitnya hampir habis semua. Nah, ini berita baik nih. Sebenarnya di project ini akan dibuka lagi tambahan unit, kurang lebih sekitar 8 unit. Yang dimana harganya mulai 1.950.000.000 dengan dimensi 7x13. Ini salah satu tipe terbarunya, yang dimana bisa punya 3-4 kamar plus 1 kamar ART. Jadi cocok banget buat kalian yang keluarganya cukup banyak anggotanya. Ini bisa jadi salah satu opsi. Dan lokasinya juga masih strategis ya, dekat ke beberapa akses utama seperti pintu tol, stasiun kereta api, dan juga beberapa fasilitas penting lainnya seperti rumah sakit dan juga pendidikan. Nah, sekarang kita mau bahas rumahnya. Ini rumahnya 7x13, luas bangunannya 130 meter persegi, 2 lantai. Row jalan depannya juga cukup lega, kurang lebih sekitar 7 meter. Jadi untuk papasan 2 mobil itu masih sangat nyaman. Ditambah lagi sudah disupport carport yang bisa untuk 2 mobil ya. Dan untuk kanopinya sudah built-in dari bangunannya karena luasnya 130 meter persegi. Dan ini kita bisa lihat sudah menggunakan batu alam ya untuk di bagian carportnya sendiri. Di sebelah kiri untuk bagian tamannya sudah dapat dari developer, dan untuk area penyimpanan tempat sampahnya sudah ada. Dan ini sudah menggunakan PDAM ya untuk airnya. Nah, ini juga salah satu ciri khasnya nih. Di bagian depan biasanya untuk finishingnya menggunakan kamprot seperti ini. Nah, ini menggunakan warna abu-abu tua ya. Lanjut kita geser, area terasnya lega sekali. Jadi di sini kalau untuk terima tamu yang nggak terlalu akrab, terima paket, atau mungkin kita bisa buat untuk area bench seperti ini. Taruh rak sepatu juga di bawah juga bisa nyaman sekali. Dan untuk bagian depannya persis sudah dapat seperti ini juga. Dan ini kayunya sudah menggunakan kayu bengkira ya, jadi lebih aman memang untuk outdoor. Lanjut kita masuk sekarang ke dalam rumahnya. Oke, sekarang kita masuk yuk. Pintunya sudah smart door lock juga, dan rumah ini sudah didukung oleh smart home system. Nah, pas masuk, area lorong ini bisa dibuat sebagai rak atau storage ya, tambahan sebelah sini. Lalu di balik pintu ini ada satu kamar mandi. Kenapa kamar mandi nggak powder room? Karena ada satu kamar tidur atau ruang multifungsi yang ada di lantai 1 seperti ini. Nanti kita bahas. Kita bahas dulu area intinya di lantai 1. Jadi bisa dibuat desainnya atau interior seperti ini. Ada ruang makan, ada dapurnya di sebelah kiri saya, dan sedangkan ini adalah ruang inti yang punya ceiling kurang lebih sekitar 6,3 meter sampai ke lantai 2-nya. Kanan kirinya nih kacanya terang banget ya. Jadi kalaupun nggak pakai lampu di siang hari, aman banget nih dengan sirkulasi sebagus ini. Kita bahas dulu ruang multifungsi yang ada di lantai 1, tapi ini adalah salah satu project yang masih bisa custom. Jadi kalau nanti cocok dengan rumahnya, ini bisa kita ubah nih. Mungkin ini yang tadinya sliding seperti ini bisa jadi tembok dan pakai pintu di sebelah sini. Jadi bisa jadi kamar tidur untuk orang tua atau kamar tamu, atau jadi ruang multifungsi seperti di rumah ini jadi ruang hobi ya. Ini ukuran juga besar, kurang lebih sekitar 2,7 x 3 meter. Nah, di sini langsung tersambung ya ke area belakang. Ini bisa dijadikan ruang servis seperti yang ada di rumah contoh ini, dan ada taman yang cukup besar. Kalau mau diubah jadi full bangunan juga nggak ada masalah, karena di bagian belakang bisa di custom sesuka hati sesuai dengan kebutuhannya. Dan karena unitnya yang baru dibuka itu nanti irregular, jadi ada lebihan tanah belakang, mungkin ada yang lebih besar dari tanah ini. Karena yang paling kecilnya aja itu hanya 95 meter persegi di harga 1,95 miliar. Oke, sekarang kita geser ke area paling belakang. Jadi di sebelah sini sudah disediakan juga ya untuk kanopi seperti ini. Ini adalah area ke kamar ART dan kamar mandinya. Jadi sudah ada dedicated kamar ART yang sangat nyaman. Ukurannya nggak kecil, karena bisa ukuran kasur yang ukuran 120 ya, masih muat.
Dan juga masih bisa taruh beberapa lemari dengan kamar mandinya di sebelah sini. Atau misalkan jadi gudang untuk sementara waktu juga nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut bahas naik ke lantai 2-nya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk motif di bagian tangganya sudah mirip seperti yang ada di rumah contoh. Ini juga sudah ada bagian railing sebelah sininya. Dan kalau misalkan mau diubah pun masih bisa request. Nah, kita lanjut naik. Di sebelah sini ada storage ya, bisa dimanfaatkan untuk taruh koper atau mungkin barang-barang cadangan makanan dan lain-lain, bisa ditaruh sini sesuai dengan kebutuhannya. Oh iya, kalau kalian punya properti yang mau dijual dan mau kita buatkan video menarik seperti ini, caranya gampang banget. Bisa langsung klik link ada di deskripsi atau bisa langsung ke Instagram Pak Mestet ya. Kita bahas mulai dari sebelah kanan dulu. Ada 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Ini kita bisa lihat ya, dari sebelah sini tuh ceilingnya enak banget, rumahnya terang sekali, jadi nggak perlu pakai lampu, dihemat listrik juga setiap pagi sampai sore hari. Kita bahas kamar pertama. Ini kamar tidur anak. Ukurannya juga cukup lega ya, kurang lebih panjang dari ujung sana sampai ujung sini sekitar 3,75 meter dengan dimensi panjang ke sebelah sini 2,3 meter. Jadi kamar anaknya juga cukup lega, bisa lemari seperti ini, meja belajar, dan yang saya suka adalah setiap kamar selalu ada sirkulasi udara jendela yang besar seperti ini. Jadi pencahayaan dan udaranya bagus banget, nggak akan sumpek. Lanjut kita geser, jadi ada kamar mandi. Ini salah satu ciri khasnya Project Eastern adalah antara 2 kamar tidur anak ada 1 kamar mandi sharing di tengah-tengahnya. Nah, ini kamar mandi juga cukup lega, ada area shower, toilet, ada wastafel juga di sebelah sini. Oke, lanjut kita geser ke kamar kedua tapi melalui jalur dalam ya. Nah, ini kamarnya kurang lebih juga ukurannya mirip, cuma bedanya tadi sana panjang, yang di sini lebih kotak bentuknya. Dan sama, masih ada jendela kaca di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi dia punya 2 sumber pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Oke, lanjut yuk kita bahas master bedroomnya. Nah, ini master bedroom kebagi jadi 2 area. Di sebelah kanan ini bisa kita jadikan untuk ruang kerja seperti ini. Dan ini juga bisa dibuka ya. Jadi dapat sirkulasi udara juga dari dalam kamarnya yang cukup besar. Dan ini kamar mandinya. Dan ukurannya juga cukup lega ya. Dan yang saya suka adalah ada pencahayaan sirkulasi udara yang alami, jadi kayak berasa lagi di villa-villa lah di Bali, karena nggak nempel nih dengan tembok rumah sebelah. Oke, lanjut kita masuk ke area bednya di sebelah sini, dan juga area bisa taruh lemari juga, kurang lebih sebesar ini ukurannya, dan ini juga area meja riasnya juga cukup besar. Bednya bisa queen king size juga masih muat, dan ini kita bisa lihat memang lagi pembangunan semua. Ini kacanya besar banget ya. Jadi udah pasti pencahayaan dan sirkulasi udaranya bagus di rumah ini di setiap sudutnya, baik di depan, samping, ataupun di belakang. Area terakhir yang mau kita bahas adalah balkon. Nah, ini buat santai-santai pagi, sore, bisa kita manfaatin di sini ya, sambil ngopi-ngopi atau mungkin lagi cari inspirasi, bisa di sini juga ngobrol sama pasangan. Kita bisa manfaatin area balkonnya. Oke, kita udah beres nih bahas rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 2-nya. Setelah ini kita akan duduk bareng untuk bahas simulasi dan cara bayar. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, dan juga hitung-hitungannya ya. Kita akan ambil salah satu contoh untuk unit yang akan segera dibuka di Miracle ini, yang blok G6 dengan luas tanah 111 meter persegi dan luas bangunannya 130 meter persegi. Untuk cara bayar cash, itu harganya adalah 2.190 juta. Dan untuk yang cara bayar kedua, ada cash bertahap sebanyak 12 kali dengan harga Rp2.278.476.000, yang dimana cicilan per bulannya kurang lebih sekitar Rp189.039.667. Oke, sekarang kita akan bahas cara bayaran terakhir, yaitu KPR dengan asumsi DP 10% dengan tenor 20 tahun. Cicilan per bulannya kurang lebih sekitar Rp13.649.194. Jadi, kalau teman-teman tertarik dengan rumahnya dan mau tanya-tanya lebih detail atau bahkan survei ke lokasi, caranya gampang banget nih. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman nggak perlu khawatir, siapapun yang akan tanya ke kita, akan kita bantu semaksimal mungkin dan nggak akan kita kejar-kejar. Nah, setelah ini kita akan lanjut untuk tes akses dari sini ke pintu tol terdekat yang ada di kawasan dari perumahan ini.
Oke, sekarang kita akan tes akses dari perumahannya ke pintu tol Cinere Serpong ya. Kira-kira berapa menit? Ini kita nyalain dulu stopwatch-nya ya. 3, 2, 1. Sebelah kanan kita ada Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Itu kurang lebih sekitar 4,5 menit ya waktunya. Oke, kita lanjut lagi ke pintu tol. Ini kita udah mau ke jalur tol ya. Sebelah kiri ada Superindo. Itu kurang lebih sekitar 6 menitan ya kita sampai jaraknya. Jadi kalau mau belanja bulanan, mingguan, nggak usah jauh-jauh, ada Superindo. Nah, kita udah sampai di pintu tolnya. Ini kita bisa lihat ya. Ini bisa buat ke arah Kunciran Bandara, juga bisa ke arah Bogor, jadi bisa multifungsi. Dan ini waktunya 10 menit 24 detik. Nah, enaknya tinggal di sini ada selain rumahnya bagus dan juga lingkungannya memadai, lingkungan fasilitas di luarnya juga enak banget. Tol ada, kereta juga ada, jadi dekat banget kemana-mana. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jadi properti kamu ya. Kita tuh beres nih bahas rumah, harga, serta akses ya. Buat kamu yang mau request, kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget nih. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram dan YouTube kami di farm.asset dan juga YouTube kami di farm.asset. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.